Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aikom Official. Bagaimana kabarnya untuk Sobat Aikom? Semoga diberi kesehatan dan keselamatan dalam melaksanakan segala aktivitasnya. Baik, di sini dengan saya Aziz Yusrofi. Pada video kali ini, di sini kita akan melakukan sebuah review, yang mana ini adalah laptop Lenovo ThinkPad X 260. Jadi untuk Sobat Aikom yang bingung untuk mencari laptop, kebutuhan untuk anak sekolah ataupun kuliah, masih untuk recommended dengan harga di 2 jutaan ya. Untuk sekarang ini, untuk laptop ini di harga 2 jutaan. Jadi untuk video kali ini, untuk Sobat Aikom jangan kemana-mana, simak terus sampai akhir video. Oke, di sini kita akan lanjut untuk membahas apa sajakah fitur dan spesifikasi dari X260 yang ada di depan kita kali ini. Baik, kita akan memulai dari bagian atas dari keyboardnya. Untuk tampilan dari keyboardnya untuk di X260 ini cukup oke, dan masih enak juga ya kita gunakan untuk sebagai mengetik, itu masih recommended. Dan juga di yang ada di depan kita ini dia memiliki keyboard backlight. Jadi di sini kita bisa menyalakan 2 kali untuk keterangan dari backlight dari keyboard X260 ini. Lanjut, untuk di bawahnya terdapat touchpad yang memiliki 2 klik kanan kiri di bagian atas dan bawahnya. Dan ini masih memiliki beberapa gestur, jadi mungkin dapat membantu kita dalam melaksanakan ataupun melakukan aktivitas sehari-hari dalam melaksanakan kerja ataupun sekolah ya, seperti itu. Dan di bagian kanannya terdapat fingerprint, yang mana ini nanti bisa difungsikan sebagai login Windows ataupun security untuk kebutuhan security dari laptop kalian ya, seperti itu. Dan di bawahnya terdapat logo ThinkPad di bagian pojok kanannya. Lalu untuk di atasnya, untuk di pojok kanan terdapat tombol power. Jadi untuk tampilan di bawah cukup oke dari X260 ini. Lanjut untuk di bagian layar, untuk layarnya yang ada di depan kita ini menggunakan layar 12,5 in matte IPS anti glare dengan resolusi HD ya. Jadi untuk yang di depan kita ini masih menggunakan panel HD, dan sebenarnya masih ada beberapa opsi yaitu FHD ataupun HD. Jadi yang ada di depan kita ini masih panel HD, jadi seperti itu untuk layar dan juga keyboardnya. Lanjut untuk misalnya kita untuk kebutuhan Zoom meeting ataupun keperluan aktivitas lainnya, di sini terdapat kamera webcam, yang mana kamera ini juga terdapat built-in mikrofon. Jadi nanti kita bisa akan gunakan Zoom misalnya ya. Dan kamera ini memiliki resolusi 720p, jadi masih cukup oke dari kualitas yang didapatkan dari kamera ini. Lanjut di bagian atasnya, untuk di bagian atasnya ini untuk tampilannya masih mulus, dan untuk bahannya ini dia menggunakan bahan polikarbonat di wrap ya, jadi cukup enak dipakai, disentuh tangan tidak mengecap juga, jadi masih worth it juga ya kita gunakan. Dan di bagian pojok ini ada logo ThinkPad dan ada lampu indikatornya di sebelah sini yang berfungsi untuk charge ataupun notifikasi bahwasanya laptop ini sedang menyala ataupun mati ya, seperti itu untuk di bagian atas. Lanjut kita akan cek untuk connectivity ataupun port input output yang ada di bekali dari X260 ini. Untuk di bagian sebelah kiri terdapat jack untuk DC chargeran. Dia menggunakan charger bertipe kotak ya, jadi seperti itu nanti kita akan tampilkan. Lalu di sampingnya ada kisi-kisi pembuangan panas prosesor, dan untuk laptop ini sudah memiliki HDMI. Jadi untuk misalnya untuk presentasi ke proyektor masih worth it digunakan di X260 ini, masih recommended ya kalau kita gunakan sebagai aktivitas sekolah ataupun kuliah seperti itu. Lalu ada port mini display, ada port 2 kali USB Type A 3.0. Lalu di sampingnya ada port smart card reader
di bagian sebelah kanan. Untuk di bagian depannya tidak ada port sama sekali. Lanjut untuk di port di bagian sebelah kanan. Untuk di bagian kanannya ini dia terdapat jack audio combo 3,55 mm. Lalu ada port USB 3.0, ada port SIM card dan micro SD, dan juga untuk connectivity ada juga port RJ45 di bagian sebelah kanan. Dan yang terakhir ada casing to the lock yang difungsikan sebagai keamanan eksternal ya dari si laptop ini. Dan untuk di bagian belakangnya seperti ini, tidak ada port sama sekali. Lanjut untuk di bagian bawah, seperti ini ya, untuk tampilannya seperti ini. Untuk kisi-kisinya juga masih oke, jadi untuk sirkulasi dari pembuangan dan masuknya udara masih oke. Lalu di bagian bawah ini terdapat docking yang dapat kita tambahkan nanti, seperti itu. Lalu untuk keunggulan lagi dari laptop ini, dia memiliki dual baterai ya. Jadi untuk di belakangnya ini baterai eksternal, dan satu lagi di dalam itu baterai internal yang di dalamnya dari si laptop ini. Jadi seperti itu untuk di X260 kali ini. Oke, di sini kita akan melanjutkan melihat untuk spesifikasi dari laptop Lenovo ThinkPad X260 yang ada di depan kita ini. Baik, di sini kita akan membahas untuk yang pertama di bagian prosesor. Untuk prosesornya dari X260 yang ada di depan kita ini, dia menggunakan Intel Core i5 6300U ataupun generasi ke-6, sorry. Dan laptop ini memiliki prosesor Skylake ya, ataupun Gen 6 dengan memiliki maksimum TDP-nya di 15,0 watt ataupun 15 watt untuk TDP-nya, dan menggunakan teknologi 14 nanometer. Dan laptop ini menggunakan dual core dan 4 thread untuk di prosesornya. Jadi seperti itu, dengan memiliki kecepatan di 2,40 GHz dan maksimum speednya di 2,50 GHz ya dari X260 ini. Lanjut untuk memorinya. Untuk memorinya ini dari X260 ini menggunakan memori 8 GB kapasitasnya dengan tipe DDR4 atau PC4 dengan speed di 1200 MHz untuk di bagian RAM-nya. DDR4 single ya. Untuk di X260 ini dia memiliki single socket. Jadi untuk di seri X ini kebanyakan dari yang kita sudah review juga, dia ini menggunakan single channel untuk RAM-nya. Jadi yang ingin mengupgrade ini bisa di-upgrade ke 16 GB seperti itu. Lanjut untuk graphic card-nya. Untuk graphic card-nya dari X260 ini menggunakan Intel HD Graphics 520. Jadi untuk sobat Ecom mungkin yang ingin menggunakan sebagai editing tipis, misalnya Corel ataupun Photoshop, itu masih worth, masih oke juga digunakan ya. Namun jikalau kita digunakan untuk editing video, misalnya Adobe Premiere, itu kurang rekom. Namun untuk digunakan mungkin menggunakan CapCut ataupun Wondershare Filmora Go, itu masih worth it juga lah. Kita gunakan untuk tipis-tipis, untuk editing yang sangat ringan, masih worth it juga ya. Jadi seperti itu untuk spesifikasi dari X260 ini. Oke, di sini kita akan lanjut untuk di bagian pengujian. Untuk di pengujian yang pertama, di sini kita akan uji kameranya ya. Jadi kita akan uji kameranya dan mikrofon. Nanti kita akan uji untuk kamera dan mikrofon, karena mungkin bisa digunakan untuk zoom dan lain-lainnya. Nanti seperti itu. Baik, ini adalah hasil pengujian dari kamera X260 dan juga mikrofon yang ada dari X260. Oke, bagaimana Bosman Tekom? Silahkan kita apakah masih on ataupun masih digunakan untuk dan hasil pengujian kamera dan mikrofonnya. Oke, lanjut. Di sini kita akan uji di bagian speaker, apakah ini speakernya masih worth ataupun masih gimana. Jadi kita akan tampilkan hasil pengujian dari speaker X260 ini.
Oke, di sini kita lanjut untuk hasil pengujian dari menggunakan Cinebench R23. Dari hasil menggunakan kita menggunakan tes di multicore mendapatkan nilai 1500-an untuk poinnya. Dan di sini ada perbandingan dengan prosesor Core i7 generasi 1165 GT G7 dengan memiliki 4 core dan 8 thread. Hasilnya itu di 3700-an. Di X260 ini yang menggunakan Intel Core i5 generasi ke-6, displaynya 2,4 GHz, mendapatkan nilai 1500-an. Jadi cukup worth ya dari perbandingan generasi 11 ke generasi 6 yang ada di depan kita ini. Lanjut untuk single core-nya. Untuk single core dari X260 ini mendapatkan nilai di 585 poin. Ini berbanding dengan, kita akan bandingkan di sini dengan Intel Xeon CPU X5650 dengan memiliki 12 core dan 24 thread. Ini lebih unggul ya, masih unggul dengan nilai di 486 di Intel Xeon-nya itu, dan di kita di X260 ini mendapatkan nilai di 558 poin. Lanjut untuk di rasionya. Untuk rasionya kita mendapatkan nilai 2,6 dengan kita bandingkan yang generasi 7 tadi itu mendapatkan nilai di 2,7. Jadi perbedaan rasionya masih 1 komaan lah. Jadi untuk di X260 ini masih worth kita gunakan di sekolahan ataupun kuliah, masih worth it ya. Jadi seperti itu. Oke, dan untuk Windows-nya ini dia menggunakan Windows 10 64 bit ya. Jadi seperti itu, dan ini lisensi ori untuk Windows-nya seperti itu. Lanjut, di sini kita tes juga menggunakan Crystal Disk Mark Retro, yang mana ini kita hasil ujinya di awal pengujian mendapatkan nilai di 30.000-an, dan di pengujian CPU mendapatkan di single mendapatkan 5.300-an poin, dan di multicore mendapatkan 13.500 poin. Lalu untuk disk kita mendapatkan ataupun SSD-nya kita mendapatkan nilai di 4.600-an di read, lalu di write-nya kita mendapatkan 4.400-an. Jadi untuk SSD-nya ini kita menggunakan SSD SATA ya. Jadi hasil pengujiannya ini masih oke, dan masih memang standar untuk SSD SATA di nilainya di 400 sampai 500 Mbps untuk hasil pengujiannya. Lalu untuk di pengujian 2D, di 2D-nya di single-nya dia mendapatkan 4.500, dan di multinya dia mendapatkan square-nya di 5.000 ya, bener. Dan juga 3D-nya mendapatkan 700, scan awal di 776, scan CPU-nya di 113. Jadi dari hasil pengujian kita kali ini untuk laptop ini masih oke lah ya. Kita digunakan di tahun 2024 ini, menurut saya sendiri ini masih oke ketika kita gunakan sebagai kuliah ataupun anak sekolahan, masih worth it. Dan digunakan untuk office lah ya, khususnya office, mungkin editing tipis-tipis seperti Corel dan Adobe Photoshop masih worth it juga, seperti itu. Jadi untuk kesimpulannya dari video kali ini, apakah X260 ini worth it digunakan 2024? Menurut saya worth it sesuai segmen yang ingin digunakan, kecuali untuk yang di bidang editing ataupun engineering yang membutuhkan desain grafis yang tinggi, ini kurang recommended. Namun jikalau untuk sobat iCom yang ingin menggunakan untuk membelikan anaknya di sekolah SMK ataupun SMP untuk belajar, ini masih worth it karena di harga 2 jutaan saja sudah mendapatkan spesifikasi yang cukup worth it ya di tahun 2024 ini. Soalnya untuk di harga baru di Core i5 itu di minim di harga 7 jutaan ya. Jadi ya perbandingannya cukup lumayan tinggi. Jadi untuk kali ini ya worth it menurut saya dari X260 ini. Jadi mungkin seperti itu untuk video kali ini.
Terima kasih sudah menonton sampai akhir video. Apabila ada kesalahan ataupun kurang jelas dalam penyampaian video kali ini, mohon maaf. Dan jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe untuk mendapatkan info terbaru seputar video yang ada di channel iCom Official. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.